Halo guys, selamat datang di TV Channel. Di kali ini kita akan mereview film Cina yang berjudul Suddenly Seventeen. Film ini adalah film romantis Cina yang dirilis tahun 2016 yang lalu. Film ini adalah adaptasi dari novel yang berjudul sama karya Black F. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian menonton video aslinya karena video ini mengandung spoiler. Liang Jia yang diperankan oleh Nini adalah seorang wanita berumur 28 tahun yang cantiknya nggak diragukan lagi tentunya. Ia memiliki kekasih bernama Mao Liang, yaitu Wallace Wu, seorang CEO perusahaan desainer iklan di sebuah perusahaan kosmetik Cina. Flashback, saat lulus sekolah, Mao Liang menyatakan cintanya pada Liang Jia dan berjanji untuk menikahinya 10 tahun yang akan mendatang. Kini sudah 10 tahun Liang dan Mao tinggal bersama. Yang berpikir tahun ini akan menjadi tahun yang indah untuknya dan Mao. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat video review kali ini. Di video ini diperlihatkan Liang Jia yang terbangun di pagi hari dengan wajah cantiknya. Langsung berdandan dan menyiapkan masakannya untuk sang kekasih. Bahkan Liang mengira bahwa Mao akan melamar dirinya karena dia menemukan berlian di balik meja Mao. Namun anggapannya salah besar. Berlian tersebut ternyata punya istri bosnya Mao. Liang pun merasa kecewa. Sampai akhirnya dia melihat iklan coklat di TV dan membuat dirinya bahagia. Liang pun segera memesan satu kotak coklat. Di scene berikutnya, Liang lalu menemui temannya yang berprofesi sebagai peramal, Wei Zioni. Sesuai ramalannya, dia menyarankan Liang untuk memaksa Mao untuk melamarnya besok. Menurut kalender Cina, besok adalah saat yang paling tepat untuk memaksa seseorang menikah. Kebetulan besok adalah hari pernikahannya Zioning. Jadi dia menyarankan Liang untuk melakukannya di acara pernikahannya besok. Keesokan harinya, saat Liang baru saja tiba di tempat resepsi, seseorang tiba-tiba saja muncul menghadang mobilnya. Liang sontak mengerem mendadak. Yang menghadangnya ternyata itu si promotor. Coklat kebahagiaan ini adalah kunci dari film Suddenly Seventeen. Setiap Liang makan coklat itu, jiwa mudanya bakal datang selama 5 jam. Setelah itu Liang dewasa akan kembali. Sahabat Liang lalu mengumumkan pada para tamu tentang Liang dan Mao yang telah bersama selama 10 tahun dan berharap mereka berdua bisa mengikuti jejaknya. Sontak para tamu undangan bersorak menyemangati Mao untuk melamar Liang. Liang pun langsung menatap Mao dengan penuh harap. Kejadian ini mirip dengan saat Mao menembaknya dulu. Mendapat kekuatan dari kenangan itu, Liang pun memberanikan diri melamar Mao dan berkata bahwa dia benar-benar bersyukur bersama Mao selama 10 tahun terbaik dalam hidupnya. Tapi tak ada senyum sedikit pun di wajah Mao. Dia malah terang-terangan mengingatkan Liang kalau mereka tidak boleh mengganggu acara pernikahan orang lain. Lalu Mao pergi begitu saja meninggalkan Liang. Begitu mendapat telepon dari Tuan Gao. Syok dengan perkataan Mao, Liang langsung mengejarnya. Dia berusaha ngebut secepat mungkin sambil terus berusaha menelpon Mao. Tapi Mao malah semakin mempercepat laju mobilnya dan baru mengangkatnya. Sayangnya dia tak bisa mengajar Mao lagi karena tiba-tiba saja dia terhalang lampu merah dan mobilnya Mao sudah terlalu jauh meninggalkannya. Air mata Liang pun mengalir tepat saat hujan deras tiba-tiba mengguyurnya saat itu juga. Berusaha menguasai emosinya, Liang pun memakan satu-satunya makanan yang ada di sana, yaitu satu butir coklat ajaib muda. Liang pun kembali mengemudikan mobilnya dengan linglung. Di tengah jalan, tiba-tiba dia merasa ada yang aneh di dalam dirinya. Di dalam diri Liang, hingga menabrak mobil yang ada di depannya. Saat Liang melihat keadaan sekitar, entah kenapa segala sesuatu di hadapannya tampak begitu kabur. Dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah si pengemudi itu, yang mobilnya yang tabrak. Saat dia keluar, satu-satunya yang bisa dilihat adalah pantulan cahaya yang begitu menyilaukan. Tapi dia malah syok, seolah baru pertama kali melihat wajahnya sendiri. Dan saat itu pula dia mulai mendengar ocehan si pengemudi. Dan saat itu juga si pengemudi menelpon polisi. Tapi Liang malah kabur. Di tengah jalan, dia melihat iklan di gedung
UEFA, yaitu tahun 2016. Lalu seorang pria memberikan selembaran kalender tahun 2016. Lebih anehnya, Lebih anehnya lagi, saat HP-nya berbunyi dari sahabatnya yaitu Zioning, dia bingung cara mengoperasikan benda itu dan pria itu mengajarinya. Dia langsung mewek dan meminta sahabatnya untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, yang muda langsung ganti baju dengan gaya tomboynya dan memasukkan tablet Mao dalam tasnya dan berdiet untuk pergi. Tapi mau pulang saat itu juga. Dan mereka duduk bersama membicarakan masalah di antara mereka. Yang muda tidak pedulikan itu dan langsung pergi bersama sahabatnya. Mereka lalu pergi ke diskotik dan berjoget-joget bersama. Sementara itu, Mao sedang galau karena tabletnya hilang. Dia mencoba untuk menelpon Liang, tapi tidak diangkat. Tapi dia malah malah melihat postingan Liang yang sedang berpesta. Dan Liang memberikan tabletnya kepada teman-temannya di diskotik. Liang benar-benar bahagia saat itu. Dan sesuatu yang aneh kembali terjadi padanya. Segalanya tampak kabur dan saat pandangannya kembali fokus, dia seperti orang yang bingung. Dia bahkan mengira kalau sahabatnya yang membawanya ke sana. Tiba-tiba dia sadar, Liang sudah kembali ke dirinya yang sekarang. Liang bingung. Dia mengira kalau Zioning masih mabuk. Zioning menyangkal dan langsung memperlihatkan video yang direkamnya tadi. Tiba-tiba mau menelponnya dan menanyakan tabletnya di mana. Tapi Liang tidak ingat apapun yang terjadi. Liang langsung panik dan menanyakan tabletnya kepada sahabatnya dan memohon pada sahabatnya untuk membantunya. Dia benar-benar takut hubungannya dengan Mao akan berakhir. Masalahnya sahabatnya memang tidak tahu. Lalu mereka naik taksi dan menyuruh supir itu untuk mengerem mendadak karena mereka pikir kalau Liang balik ke usia 17 tahun gara-gara tabrak, tapi tidak berhasil. Tepat saat itu juga ada mobil polisi yang datang menghadang mereka dan membawa kedua wanita itu ke kantor polisi. Dan tiba-tiba saja mau datang menjemput Liang. Tapi sebelum pergi, polisi menasihati Mao untuk mengawasi pacarnya itu baik-baik. Sahabatnya pun langsung keluar dan meninggalkan mereka berdua. Mao menyerahkan barang-barangnya Liang, termasuk sekotak coklat itu. Menanyakan tabletnya pada Liang, tapi Liang tidak tahu di mana tablet tersebut. Dan akhirnya dia frustasi dan memakan satu coklat lagi. Singkat cerita, mau mencari tablet kesana kesini, memutari gang hingga dikejar-kejar, dan akhirnya dia menemukan tabletnya di si penjual di tukang daging. Tapi tukang daging itu minta Mao untuk membeli tabletnya seharga 1 ekor babi. Tapi uangnya Mao kurang. Jadi tabletnya digeprek sama tukang babi. Singkat cerita, selepas momen di kereta, beredar kisah cinta mencari kekasih kereta bawah tanah tuh di Weibo. Ternyata penulis kisah itu adalah Yan Yan dalam rangka mencari Liang Jia. Yan Yan juga mengupload foto Liang Jia dan sebuah sketsa indah. Bos dari Mao Liang mengetahui kisah itu, kemudian memiliki ide untuk produk kosmetik terbarunya. Sang bos menyuruh Mao Liang untuk meminta Liang Jia mendesain kemasan produknya. Di scene berikutnya diperlihatkan sahabatnya memberitahu Liang bahwa coklat itulah yang membuat Liang kembali berusia 17 tahun. Keesokan harinya, Liang membuka kotak penyimpanannya dan mencoba untuk menggambar lagi. Tapi hasil gambarnya tidak begitu bagus karena sudah lama dia tidak mencoba untuk menggambar. Di scene berikutnya, Liang pun akhirnya menandatangani kontrak kerja sama dengan Tuan Gao. Liang benar-benar bahagia, tapi Mao hanya tersenyum canggung. Liang lalu memutar kembali rekaman saat Mao menembaki 10 tahun yang lalu. Dengan berdang air mata, dia terus memutar ulang sambil memakan semua stek di hadapannya.
hingga dia tak sengaja memakan coklat ajaibnya. Saat dia sadar, segalanya sudah terlambat, dan Liang muda pun kembali menguasai tubuhnya. Rekaman itu terus berjalan. Scene berikutnya, yang dewasa terbangun di ruang kerjanya, dan mendapati temboknya sudah ada lukisan dua wanita, sama tapi dari dua dunia berbeda, saling meraih satu sama lain. Scene berikutnya, sahabatnya memberitahu kepada Liang dewasa ada berita menyiarkan sebuah meteor yang jatuh menimpa pabrik coklat ajaib muda dan bahagia selamanya. Sahabatnya cemas, apa yang akan Liang lakukan sekarang? Coklatnya cuma tinggal 10 biji. Liang akhirnya membuat keputusan untuk menyenangkan Liang muda. Dia memakan coklatnya sebelum kemudian keluar dari mobil dan heboh menyapa media dan para fansnya. Hari ini ada pameran lukisan yang pertama dan acaranya benar-benar sukses besar. Tapi tiba-tiba dia terdiam dan membuat para penonton kebingungan. Tak ada yang tahu kalau Liang dewasa sudah kembali menguasai dirinya. Untungnya sahabatnya buru-buru mengakhiri pidato Liang dengan bertepuk tangan. Tuan Gao menyiapkan kejutan untuk mereka, meminta Liang untuk melukis langsung di depan mereka. Liang sontak cemas masih meragukan kemampuannya sendiri. Dia langsung permisi toilet. Liang galau antara harus memakan coklatnya atau tidak. Tapi akhirnya dia merekam sebuah pesan untuk menyatakan kalau dia melukis sendiri kali ini. Saat kemudian dia kembali, dia menitikkan coklatnya pada Zioning dan melukis di hadapan para penonton. Di rumah, Liang menonton kembali semua rekaman antara dirinya dan Liang muda dan berterima kasih atas segala yang Liang muda lakukan untuknya. Liang akhirnya memutuskan untuk memakan coklat itu lagi dan berniat untuk membiarkan Liang muda bahagia. Liang muda lalu pergi mencari Yan Yan dan menemukannya sedang bersama wanita lain. Dan Liang muda buru-buru bersembunyi di gang sebelum mereka melihatnya. Saat Liang dewasa kembali, dia mendapati ruang kerjanya sudah berantakan dan Liang muda melukis sosok seorang wanita yang menangis. Scene selanjutnya diperlihatkan Yan Yan hendak berpisah dengan geng motornya. Kemudian ada seseorang tiba-tiba menonjoknya, dan orang tersebut adalah Mao. Entah bagaimana bisa tahu tentang Yan Yan dan Liang. Jadilah kedua itu tonjok-tonjokan. Singkat cerita, Liang lalu pergi menemui sahabatnya Zioning dan meminta coklatnya. Dia meminta sahabatnya menasihati Liang muda untuk tidak lagi menyanyiakan waktu dengan Yan Yan dan memberikan video untuk ditunjukkan pada Liang kecil nanti. Begitu Liang muda kembali, sahabatnya memperlihatkan video saat Yan Yan mengatakan hal itu. Patah hati, Liang muda langsung mengobrak-abrik tempatnya Zioning, mencari sisa coklat ajaib itu, dan bertekad mau pergi bersama Yan Yan. Tapi sahabatnya tetap ngotot tidak mau memberitahu. Liang muda mengamuk dan membanting setumpuk buku di hadapannya. Saat itulah buku tempat penyimpanan coklat itu terbuka. Sahabatnya pun panik dan bisa menghentikan Liang dengan mengingatkan untuk tidak memakan semuanya. Di scene berikutnya, Liang muda mencari Yan Yan di terminal, di stasiun kereta. Dia berteriak terus memanggil nama Yan Yan. Dan akhirnya dia melihat Yan Yan di peron. Dia langsung memanggil Yan Yan beberapa kali. Tapi karena kepalanya pusing dan mulai oleng, scene berikutnya Liang pun koma. Dalam mimpinya, Liang muda nampak meringkuk dan menangis di tengah kabut yang sangat tebal. Tapi kemudian dia mendengar suara Liang dewasa manggil-manggil namanya. Dan Liang dewasa membunjuknya untuk kembali bersamanya. Di dunia nyata, dokter tengah berusaha menyelamatkan Liang. Tapi Liang muda terlalu sedih dan menolak kembali bersama Liang dewasa. Perlahan mereka pun mendekat pada satu sama lain dengan tangan terulur.
Tapi hendak meraih satu sama lain, tiba-tiba Liang dewasa terhalang oleh sebuah penghalang mistis. Liang muda mulai panik. Detak jantung Liang semakin melemah. Dokter pun memerintahkan Susan untuk menyuntikkan adrenalin. Seketika itu pula Liang tenggelam makin jauh dari Liang dewasa. Panik, Liang dewasa memukulkan tinjunya ke penghalang gaib. Dan seketika itu pula penghalang itu mulai retak. Liang pun terus memukul penghalang. Lalu dia berenang menyelamatkan Liang muda dan memeluk erat Liang muda. Saat dia berhasil meraihnya, tiba-tiba tubuh Liang muda seolah menguap jadi rebung air. Dokter terus berusaha memompa dada Liang, tapi saat mereka hendak menggunakan defibrilator, tiba-tiba detak jantung Liang kembali dan Liang pun mulai membuka mata. Perhatikan, sahabatnya sekarang sudah punya anak kembar dan Liang sedang bermain bersama keluarganya. Tiba-tiba sahabatnya melihat ada berita heboh. Seorang pria bernama Mao tengah berusaha memenangkan kembali hati kekasihnya dan memperbaiki kesalahannya dengan lari bugil di jalan sambil berteriak-teriak. Dan film pun selesai.